البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Berapa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Indahnya Iqbal 100 rahmah yang diturunkan ke muka bumi, 1 rahmah. Nah, baik. Mana yang lebih mendahului, rahmat Allah ataukah kemurkaan Allah? Faisal. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya indah Akasha. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bagaimana lafadznya? Belum dihafal. Apa alif? Nah, inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-102. Qala hafidhahullah ta'ala, bimadza natawassalu ila Allah. Dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? At-tawassul yang dimaksud afanillah, nah, yaitu at-taqarrub ila al-matlub bir-raghbah, yaitu berusaha untuk mendekat kepada sesuatu yang diinginkan, yang diiringi dengan raghbah, dengan harapan. Ini nilai lebih dari tawassul dengan shad. Ya. Kalau tawassul dengan sin, nah, itu ada tambahan raghbah padanya sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Nah, yaitu taqarrub ilal matlub bir-raghbah. Nah, jadi lebih dari sekedar tawassul dengan shad. Kalau tawassul berusaha untuk mendekat, berusaha untuk menyambung. Tapi kalau tawassul yaitu berusaha untuk mendekat kepada sesuatu yang dituju. Nah, yang diiringi dengan apa? Raghbah, dengan rasa harap. Nah, ini makna asal secara bahasa. Dan maknanya secara syar'i akhanifillah tidak jauh dari makna bahasa tersebut. Nah, yaitu apa? Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, dengan penuh harap. Yang usaha pendekatan diri ini, nah, telah ditegaskan dalam syariat. Dengan apa kita bertawassul? Nah, inilah yang sekarang dibahas. Nah, karena tawassul yang dilakukan oleh manusia alhamdulillah, ada yang masyru'ah, ada yang mamnu'ah. Ada yang disyariatkan dan ada yang terlarang. Nah, yang disyariatkan apa saja, itu yang akan kita bahas, yaitu ada 3 jenis. Berarti selain dari ketiga jenis tawassul ini, maka semuanya hukumnya terlarang. Nah, maka pahami ketiga jenis tawassul ini. Nah, taib. Bimadza natawassalu ila Allah.
dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal jawab, natawassalu ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya bagaimana, ikhwanillah? Yaitu kita berusaha untuk mendekat kepada sesuatu yang kita harap. Kalau kita berdoa, yang diharapkan apa, Syafiq? Dikabulkan doanya. Nah, berusaha untuk bisa dikabulkan doa tersebut dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab pengkabulan doa. Di antaranya yaitu dengan bertawassul menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalilnya apa? Khanifillah wa dalilu qauluhu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna. Apa makna husna? Harus diulang-ulang terus. Apa makna husna? Apa Zur'ah? Yang mencapai puncak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh mereka itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dulu mereka lakukan. Yang menjadi inti pendalilan dalam masalah ini perintah Allah fad'uuhu biha. Berdoalah kalian menggunakan nama-nama yang husna tersebut. Dan pada setiap nama terkandung sifat-sifat. Nah, berarti di sini juga dalil ikhwanillah disyariatkannya tawassul dengan sifat-sifat Allah. Nah, misalnya ketika seseorang ikhwanillah ingin meminta jalan keluar, dari suatu kesulitan dan ingin petunjuk, dari suatu perkara-perkara yang pelik, dia bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang diminta. Apa kira-kira yang disebut namanya? Apa Zaid? Tayyib, misalnya dengan menyebut Rabbana. Tayyib. Rabbana kshif 'anna al-bala. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana kshif 'anna al-bala. Ya Allah, singkapkanlah dari kami bala ini, musibah-musibah ini. Ini tawassul dengan nama-nama Allah. Atau ya Ghaffar, ighfirli, Wahidat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Kemudian tawassul jenis yang kedua yang disyariatkan wabil amalis salih, yaitu tawassul dengan amalan saleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wahai Rabb kami telah beriman dengan apa-apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul-Mu. Faktubna ma'asy syahidin, maka tulislah kami bersama orang-orang yang mati syahid. Di sini dia bertawassul dengan keimanan dia, dengan ittiba' dia, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya, yaitu agar dimasukkan ke dalam deretan orang-orang yang mati syahid. Dan contohnya banyak.
Di antaranya dalam As-Sunnah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qissati tsalatsati alladhi adbaqa alaihimul ghar. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 3 orang yang tertutup di dalam gua, terjebak di dalam gua, sama-sama berteduh ketika mereka pergi ke hutan. Kemudian ada hujan, mereka berteduh, dan ketika di dalam ada batu yang menggelinding dan menutup pintu gua. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kondisi yang sangat terjepit. Tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kemudian berdoa, memohon kepada Allah dan bertawasul dengan amalan-amalan saleh mereka. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Padahal hadis. Sungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menggunakan amalan-amalan soleh kalian. Kemudian 3 orang itu masing-masing menyebutkan amalan solehnya. Yang pertama apa yang disebutkan indak ya Umar? Baik. Yang pertama adalah seorang yang masih memiliki orang tua dan dia betul-betul berusaha berbakti kepada orang tuanya dengan mendahulukan orang tua dari anak dan istrinya. Di antara yang dia sebutkan adalah apa? Tidak mau memberikan susu kepada anak-anak sampai orang tuanya minum. Maka suatu ketika ketika terlambat pulang dari kerjanya, mendapati orang tua sudah tertidur dalam keadaan mereka belum diberi minum susu. Maka karena tidak ingin anak-anaknya dan keluarganya minum mendahului orang tua, dia pegang terus. Tidak juga ingin membangunkan orang tuanya. Karena tidak ingin mengganggu mereka-mereka yang tertidur. Sampai pagi dalam keadaan anak-anak ingin untuk minum dari susu tersebut, tapi tidak ingin diberikan sampai orang tuanya minum. Maka kemudian dia mengatakan, seandainya itu amalan yang ikhlas karenamu ya Allah, bukalah pintu gua ini. Maka bergeser sedikit. Karena amalan agung, birrul walidain. Bukan masalah susunya. Menilai keagungannya ikhwanifillah, permasalahan adalah bagaimana seorang betul-betul menunjukkan baktinya kepada orang tua dan penghormatannya, bahkan dari sisi apa? Tidak ingin dia mendahulukan anak-anak atas kedua orang tuanya. Karena hak mereka besar. Mereka sangat besar. Makanya siapa saja mendapati kedua orang tua masih hidup, maka jangan disia-siakan untuk apa? Untuk berbakti kepada mereka. Walaupun seandainya jauh, minimal dengan doa. Dengan doa, terutama doa hidayah, doa husnul khatimah. Ini yang sangat penting untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua apa? Amalan saleh yang dia jadikan untuk bertawassul yang disebutkan tadi Umar. Itu seorang yang laki-laki yang sangat mencintai seorang perempuan, masih dari anak pamannya, tapi ditolak. Maka suatu ketika tatkala paceklik, wanita tersebut datang ingin berhutang.
maka dihutangi tapi dengan syarat harus apa? Harus menyerahkan dirinya. Namanya terjepit ikhwanifillah, terkadang sudah apa? Tidak mikir lagi. Ya sudah diterima hutang itu. Nah, dan tatkala sudah menyerahkan dirinya dan hampir menzinainya, diingatkan ittaqillah wala tafukkal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah, jangan engkau buka segelnya kecuali dengan haknya. Maka ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia kemudian meninggalkannya. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Mbak Rifki, ketiga, seorang yang mempekerjakan orang. Dia mempekerjakan orang. Tapi ketika mau dibayar sudah pergi. Dan akhirnya uang pembayaran tersebut disimpan, dikembangkan, dan tatkala orang tadi datang, ternyata sudah menjadi harta yang banyak. Kemudian ketika dia meminta haknya, diberikan semua itu. Padahal seandainya dia memberikan senilai saja yang dulu diperjanjikan sesuai kesepakatan, itu sudah sah. Tapi sebagai bentuk warak dan ihsan dia kepada pekerjanya tadi, hasil semua dari pengembangan harta itu diberikan semuanya. Sedekah. Dan yang kedua tadi bentuk apa? Bentuk kondisi betul-betul seorang meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Ini amalan saleh. Maka dengan menyebutkan amalan-amalan itu, akhirnya mereka terbebas dari terjebak di dalam gua. Ini tawassul yang kedua. Kemudian tawassul yang ketiga, wa bidu'a'ir rajulis salih, dan dengan doa seorang yang saleh. Perhatikan, jangan sampai salah. Tawassul dengan doanya, dengan doa seorang yang saleh, bukan dengan orangnya. Maka diperhatikan, sebagian masih keliru-keliru. Ketika ditanya bentuk tawassul dengan orang saleh, ini tidak boleh. Tapi yang disyariatkan adalah tawassul dengan doa seorang yang saleh. Wa dalilu hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah idh ja'ahu rajul faqala ya Rasulullah qahaqal matar fad'ullaha ayyasqiyana fada'a famutirna. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, hujan sudah lama sekali tidak turun, yaitu qahat dalam kondisi kemarau panjang. Kemarau panjang di mana hujan tidak turun-turun. Maka orang tadi mengatakan fad'ullaha ayyasqiyana. Maka berdoalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghujani kita. Ini minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa. Ini namanya tawassul dengan doa. Tawassul dengan doanya orang yang saleh. Fada'a famutirna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa sehingga kemudian dihujani. Kami pun dihujani. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu tatkala istisqa dengan meminta kepada Abbas untuk mendoakan mereka. Dan ini perkara yang masyru'. Minta untuk didoakan. Baik. Ini namanya tawassul dengan doa seorang yang saleh.
Adapun doa dengan orangnya, tawassul dengan orangnya ini sesuatu yang mubtada'. Nah, taib sesuatu yang mubtada', yang bid'ah, bahkan bisa sampai derajat kekufuran dalam masalah syirik, masuk dalam kategori syirik. Nah, perinciannya pada pembahasan tersendiri. Cuman yang jelas sekarang diingat, nah, tawassul yang disyariatkan ada 3. Apa itu? Abdur Rauf, tutup kitabnya. Pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, tawassul dengan amalan saleh. Yang ketiga, nah, tawassul dengan doa orang yang saleh. Nah, barakallahu fiikum.